Shalom, oma, opa, opu, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga pada saat ini. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami naikkan syukur dan pujian atas kasih setia dan berkat-Mu yang senantiasa memelihara, menjaga, melindungi kami sekalian. Pada ibadah keluarga saat ini, bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dilengkapi oleh hikmat, diberikan pengertian untuk mendalami kekayaan firman-Mu ini. Berfirmanlah bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 4 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutmu. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ibu bapak, oma opa, opung dan anak-anak yang kekasih dalam Yesus Kristus, salah satu gambaran yang diberikan oleh kitab Amsal adalah bagaimana orang tua, ayah dan ibu mendidik anak-anak muda Israel. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 9 dan juga Mazmur 78 ayat 1 sampai 7 digambarkan dengan jelas bagaimana orang tua bertindak sebagai guru yang mendidik generasi penerus Israel, anak-anak muda Israel, supaya mereka mengenal Allah, supaya mereka mengasihi Allah, dan supaya mereka taat kepada Allah. Anak-anak muda dianggap sebagai orang yang belum berpengalaman tentang suka duka kehidupan dan bagaimana menjalani kehidupan dengan baik. Karena itu mereka dididik, diperlengkapi dengan nasihat-nasihat, dengan petunjuk-petunjuk tentang menjalani kehidupan dengan baik, agar mereka memperoleh pengertian bagaimana menjalani kehidupan dan berbagai masalah di dalamnya dengan baik. Orang tua mengingatkan agar jangan melupakan, agar jangan meninggalkan dan menyimpang dari didikan mereka. Karena dari setiap didikan, dari setiap ajaran, dari setiap petunjuk, dari setiap nasihat ada hikmat. Selain orang tua yang mengajar dalam kehidupan orang Israel, ada rabi atau ada guru, para pengajar di bait suci atau di sinagoge yang mengajar anak-anak muda Israel, generasi penerus Israel ini tentang hikmat, tentang Taurat. Mereka adalah guru-guru hikmat yang mengajar anak-anak muda Israel, yang biasa anak-anak ini disapa dengan murid-murid atau juga bisa disapa dengan anak-anak.
Di ayatnya yang kelima dalam pembacaan kita, anak-anak atau murid-murid diperintahkan untuk mengejar dan mendengar didikan supaya mereka memperoleh hikmat. Jadi sedari dini dalam pendidikan orang Israel di rumah, anak-anak itu mulai dipersiapkan untuk mendengar didikan atau ajaran dari orang tua. Anak-anak atau para murid diperintahkan untuk tidak melupakan dan tidak boleh menyimpang dari didikan guru-guru hikmat tersebut, karena didikan mereka adalah hikmat itu sendiri. Jadi bukan saja mengandung hikmat atau berisi hikmat, tetapi didikan, ajaran orang tua, guru-guru hikmat itu adalah hikmat itu sendiri. Jika anak-anak atau para murid mencintai hikmat dan tidak meninggalkannya, maka hikmat dengan setia memelihara, menjaga, dan memberikan kehidupan kepada mereka. Hikmat digambarkan sebagai sesuatu yang hidup, yang menjaga, memelihara, dan memberikan kehidupan. Hikmat akan memelihara orang yang tidak meninggalkannya dan menjaga orang yang mengasihinya. Gambaran hikmat yang memelihara ini berasal dari konsep perempuan yang berhikmat pada Amsal 31 ayat 10 sampai 31, yang memelihara seluruh anggota keluarganya. Nah, apakah hikmat itu? Dalam ayat 5, hikmat dalam bahasa Ibrani hokma disamakan dengan pengertian. Amsal 2 ayat 5 sampai 6 menjelaskan bahwa hikmat adalah pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Allah, karena Tuhan sumber hikmat. Ini juga merupakan pokok kitab Amsal yang dijelaskan dalam Amsal 1 ayat 7 dan Amsal 9 ayat 10. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi hikmat adalah pengertian takut akan Tuhan, pengenalan akan Allah, karena Tuhan adalah sumber hikmat. Bisa dikatakan bahwa hikmat adalah pengertian untuk mengerti atau memahami dan mengenal kehendak Allah dalam hidup dan bagaimana jalannya untuk dijalani. Hikmat juga adalah pengertian tentang kebenaran, keadilan, kejujuran, dan setiap jalan yang baik. Keadilan, kebenaran, kejujuran, dan setiap jalan yang baik, itulah hikmat menurut Amsal 2 ayat 9. Kita diingatkan oleh doa Raja Salomo pada 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15, ketika Salomo diangkat menjadi raja dalam usia yang masih sangat muda dan belum berpengalaman. Ketika itu dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat, dan supaya dia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Hati yang paham menimbang perkara supaya dia bisa mengadili umat, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Tuhan memandang doa Salomo ini sebagai permohonan meminta pengertian untuk memutuskan hukum. 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-11. Dan permohonan itu dikabulkan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat
dan pengertian di ayatnya yang ke-12 1 Raja-Raja pasal 3. Dalam Alkitab, hati dipandang sebagai pusat perasaan, pikiran, dan keinginan manusia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa hati menggambarkan sesuatu yang ada di tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan, pikiran, dan keinginan manusia, atau tempat perasaan batin dan tempat menyimpan segala pengertian-pengertian. Jadi bisa disimpulkan bahwa hikmat adalah perasaan, pikiran, keinginan manusia yang dipenuhi oleh pengertian tentang takut akan Tuhan, sehingga dimampukan untuk menimbang, menilai, membedakan yang baik dan jahat, serta memutuskan untuk berbuat kebenaran, keadilan, kejujuran, dan setiap hal yang baik. Keluarga yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita melalui pembacaan hari ini, kita dipanggil untuk memiliki hikmat. Karena dengan hikmat kita memiliki pengertian untuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan hikmat kita memiliki keterampilan dan kemampuan menjalani kehidupan dengan bijaksana, serta hidup beriman dengan moral yang mulia. Dengan hikmat kita memiliki sikap takut akan Tuhan dan membenci kejahatan dengan berbagai bentuknya, seperti kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh dengan tipu daya atau tipu muslihat. Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Kita dipanggil untuk memiliki hikmat karena kita adalah manusia yang tidak sempurna, manusia yang serba terbatas. Hikmat dari Tuhan itulah yang melengkapi ketidaksempurnaan dan keterbatasan saya, ibu bapak dan saudara-saudara. Amsal 3 ayat 5-7 mengingatkan kepada kita agar kita jangan mengandalkan pengertian kita sendiri dan jangan menganggap diri sendiri bijak. Sebaliknya, supaya kita percaya kepada Tuhan, mengakui Dia dalam seluruh perilaku kehidupan, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita dipanggil untuk memiliki hikmat karena pemeliharaan hikmat disamakan dengan pemeliharaan Tuhan. Siapa yang hidup di dalam hikmat Tuhan, berarti dia dipelihara oleh Tuhan. Amsal 2 ayat 8b menegaskan bahwa Tuhan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Orang berhikmat bukan saja diperhatikan dan dipelihara oleh hikmat, tetapi orang berhikmat diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan sendiri. Orang berhikmat adalah orang-orang yang setia dan mengasihi Tuhan, dan Allah pun akan memelihara dan menjaga kehidupan orang-orang yang setia kepadanya. Di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini, kita dipanggil untuk hidup berhikmat, agar kita memperoleh pengertian untuk menjalani hidup dengan bijaksana di tengah situasi yang tidak mudah ini. Salah satu sikap yang bisa kita lakukan adalah berhenti menyalahkan apapun dan siapapun. Apakah kondisi yang buruk atau orang lain, bahkan diri kita sendiri. Berhenti meratapi dan mengeluhkan kondisi
kondisi kita yang sulit. Sebaliknya, bersemangat. Seperti kata Amsal, hati yang gembira adalah obat. Kreatif, optimis, terus berusaha dan terus berjuang menjalani kehidupan yang sulit ini. Karena keluhan, ratapan tidak mengubah apa-apa. Tetapi doa, kerja keras, semangat, kreativitas dan ketekunan kita, itulah yang memampukan kita untuk melalui masa-masa yang sulit ini. Kita percaya dalam kesetiaan dan kasih kita kepada Tuhan. Dia pasti memelihara, Dia pasti menjaga, Dia pasti menolong kita di tengah situasi yang sulit ini. Dia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Dia tahu memberkati, Tuhan tahu memberkati umatnya yang setia. Tuhan tahu melindungi dan menjaga umatnya yang berhikmat. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak, oma, opa sekalian. Sehingga firman Tuhan pada saat ini memampukan kita untuk berhikmat dan terus bertingkah laku sebagai orang-orang yang setia kepada Allah. Amin. Dalam kesempatan ibadah keluarga pada saat ini, diharapkan keluarga yang berkumpul di rumah dalam kondisi yang memungkinkan untuk bercakap-cakap tentang firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama. Ada 3 tuntunan pertanyaan buat ibu bapak dan saudara-saudara. Yang pertama adalah, bagaimanakah saudara mengajarkan hikmat kepada anak-anak? Apakah ada waktu dan bagaimana metode pengajaran yang saudara-saudara lakukan untuk mengajar hikmat kepada anak-anak? Yang kedua, berikanlah contoh-contoh kehidupan berhikmat di tengah-tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Kita sudah menjalaninya kurang lebih 6 bulan. Tentu kita punya pengalaman-pengalaman. Berikanlah contoh bagaimana kita menjalani kehidupan ini akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah, ceritakanlah bentuk-bentuk pemeliharaan dan penjagaan Tuhan buat saudara dan keluarga secara khusus di situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dan selamat berdiskusi. Oma, opa, ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami meyakini seperti firman-Mu pada saat ini, bahwa orang yang berhikmat Engkau pelihara ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya kami tetap diberikan ketekunan untuk melalui situasi yang sulit ini. Dengan hikmat-Mu kami diberikan kebijaksanaan dan pengertian untuk melalui masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang kembali meneguhkan kami, meyakinkan kami bahwa jika kami berhikmat, maka Engkau akan senantiasa memelihara kami walaupun kami berada di tengah-tengah situasi yang sulit. Terima kasih ya Tuhan, kami pada saat ini menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang beribadah, baik anak-anak,
teruna, pemuda, ibu, bapak-bapak, dan orang tua kami, oma, opa, opung sekalian. Berikan kesehatan Tuhan, lindungi mereka sekalian. Setiap keluarga yang bergumul dengan kondisi ekonomi, Tuhan tolong setiap usaha dan perjuangan mereka, supaya setiap kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Setiap mereka yang berjuang dengan sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, Tuhan mengaruniakan kesembuhan dan memberkati upaya pengobatan dan perawatan, sehingga pemulihan terjadi dalam kuasa Tuhan. Bagi setiap mereka yang berduka cita, Tuhan melawat dan memberikan penghiburan, kekuatan iman bagi mereka, sehingga di dalam duka cita mereka tetap berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memelihara kehidupan jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.